Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan membahas sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat, ini tuh ada sebuah video judulnya Bangga Luar Biasa karena nasional tinggi etnis Tionghoa Indonesia banyak jadi perwira TNI Polri. Nah, jadi saking cintanya dengan Indonesia, jadi banyak nih para Tionghoa ini jadi TNI atau Polri gitu guys. Jadi kayak nasionalismenya luar biasa banget gitu ya dengan Indonesia gitu. Guys, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah, selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Biar selalu dikasih masukan dan selalu dikritik untuk selalu gimana sih acting buat agak-agak centil gitu supaya tari Betawinya itu. Video originalnya teman-teman langsung klik link yang aku sebutkan di video aku ya. Dirinya untuk menjadi abdi negara, baik menjadi PNS, anggota Polri maupun TNI. Ya. Bahkan sifat nasionalisme dan kecintaannya sebagai warga negara Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Banyak anak muda Tionghoa sudah membuktikannya. Iwan Ong Santosa, penulis buku Tionghoa dalam sejarah kemiliteran, menjelaskan, sejak di zaman awal kemerdekaan, polisi atau militer keturunan Cina bukanlah hal yang aneh. Jumlah personel militer di tahun 60-an bisa mencapai ratusan orang karena kebutuhan personel untuk konfrontasi Trikora Dwikora cukup banyak. Dalam buku terkenal tahun 65, penerimaan militer direkrut melalui kampus sesuai dengan proporsi penduduk di Indonesia. Misalnya orang Jawa ada 50%, ya di militer sekitar 50%. Kelangkaan personel dari keturunan Cina mulai berkurang sejak era Orde Baru karena kebijakan politik saat itu. Politik segregasi berbasis SARA menjadi bertentangan ideologi antara Islam dengan identitas Tionghoa. Ya, ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh, sesuatu yang bersekat, yang berusaha dibangun seperti itu. Sehingga tidak ada konsolidasi kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi di akar rumput. Lantas siapa saja anak muda Tionghoa yang sukses menjadi TNI dan Polri? Yuk kita lihat kira-kira ada siapa aja nih yang etnisnya Tionghoa tapi sukses jadi anggota Polri maupun TNI. Kita lihat ya. Nah, ini super keren sih. Soalnya udah bukan hal yang aneh gitu. Brigadir Marcelina Octavianti. Oh, ini cantik banget. Brigadir Marcelina Octavianti adalah sosok wanita kelahiran Botong, Ketapang, Kalimantan Barat pada 3 Oktober 1996. Wanita keturunan Tionghoa yang akrab disapa Akiau ini sejak usia remaja sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang polisi. Marcelina yang kala itu terobsesi dengan polwan yang mengatur lalu lintas di jalanan sehingga membulatkan tekadnya ingin menjadi seorang polisi. Sebelum dipindahkan ke Jakarta, awalnya ia bertugas di Polres Ketapang, Polda Kalimantan Barat. Saat ini Marcelina bertugas di National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Tugasnya setiap hari melaporkan kondisi lalu lintas di Jakarta Selatan. Polwan cantik ini juga pernah mengenyam studi di Taiwan. Tahun 2022 lalu, ia mendapat beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin di National Taiwan Normal University. Selain populer sebagai polwan cantik, Akio juga memiliki segudang prestasi di cabang olahraga pencaksilat. Pada tahun 2012, Akio pernah menjuarai lomba pencaksilat Popda dan menyabet juara 1 se-Kabupaten Ketapang. Di tahun yang sama, Akio juga meraih juara 1 pencaksilat Kejurdas Kabupaten Ketapang dan meraih juara 2 pada tahun 2012 pencaksilat Kejurdas Kalimantan Barat. Lagi-lagi Akio meraih juara 1 dalam cabang olahraga tolak peluru Kabupaten Ketapang pada tahun 2013. Masih banyak lagi prestasi polwan cantik ini di bidang olahraga. Selain itu, Brigadir Marcelina Octavianti atau Akio ini sering mengcover lagu-lagu Mandarin dan rohani seperti Fafa Dajayo, Dengis Yake, Yang Ini, dan sebagainya. Bisa cover lagu juga gitu. Letnan 2 CKM Dr. Alfred Hartoyo. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia. Letnan 2 CKM Dr. Alfred Hartoyo Alpanto merupakan perwira pertama keturunan etnis Tionghoa yang memilih mengabdikan hidupnya kepada bangsa dan negara sebagai dokter militer di satuan TNI. Alfred Hartoyo Alpanto mengatakan ia ingin memberikan sesuatu untuk negara dengan cara mengabdi sebagai tentara. Ia menegaskan dalam instansi TNI tidak ada pembedaan. Semuanya diperlakukan dan diberikan kesempatan yang sama.
termasuk perlakuan di dalam organisasi. Alfred menambahkan, saya bersama teman-teman diperlakukan sama dan dididik agar benar-benar menjadi seorang prajurit yang baik. Sebagai seorang dokter militer, Alfred akan mengikuti perintah dan siap ditempatkan tugas di mana saja, termasuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sebagai seorang abdi negara, ia bertekad akan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat luas sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau orang tersenyum, saya juga ikut senang. Dia juga mengisahkan awal mula keluarganya tinggal di Indonesia. Ketika saat itu kakeknya merantau dari Tiongkok ke Indonesia dan diterima menjadi warga negara Indonesia. Pada awal kedatangan kakeknya ke Indonesia saat itu, kakeknya hanyalah seorang petani. Ayah dan ibu Alfred dua-duanya sarjana, dan itu menurutnya sudah menjadi pengabdian besar bagi negara. Jadi kakeknya yang awalnya merantau ya ke Indonesia. Ya, keren. Kompol Happy Saputra. Kompol Happy Saputra. Sosok Happy adalah dari namanya di Indonesia banget. Bapak Happy telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berpegang teguh pada keyakinan kita. Jalan Happy untuk menjadi seorang polisi juga tidak serta-merta mulus. Happy juga pernah berada dalam masa-masa sulit di mana dia harus berlatih fisik setiap hari demi tes angpau. Tapi Happy meyakinkan diri sendiri selama fisiknya masih bisa menerima apapun akan ia lakukan. Boleh dikatakan Happy adalah sosok gigih yang tidak mudah menyerah. Happy juga menambahkan bahwa dalam menghadapi masalah, jika kita merasa buntu, maka yang kita perlu lakukan adalah merubah cara penyelesaiannya, bukan meninggalkan masalah tersebut. Jadi dihadapi, bukan malah menghindari masalah ya. Orang yang gampang terpengaruh dengan omongan orang, Happy mengesampingkan terpaan negatif dari orang-orang sekitar dan berusaha berpegang teguh pada keyakinannya. Hal itu pun senada dengan pesan dia kepada teman-teman Binusia. People are just logging and clipping. Do whatever make you happy and give it your best. Keep chasing your dream. Tentunya dari sosok Happy ini, Binus University patut merasa bangga memiliki lulusan mengharumkan nama alma mater dengan prestasinya. Happy juga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi Binusian lainnya untuk mengembangkan apa yang diperoleh semasa kuliah ke dalam bidang kehidupan lainnya, agar ilmu yang telah diperoleh hidup berkembang dan berguna bagi sesama. Kompol Happy Saputra adalah perwira menengah di Polri lulusan Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah pada 2009. Ia pandai berbicara dalam bahasa Mandarin karena pada tahun 2010 ia pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di Beijing Foreign Studies University. 嗨，大家好，我的名字是 Happy，但是我有中文名字，我的中文名字是刘国辉。我想跟大家分享在Metro Sinwon我的故事。 Pencapaiannya ini karena ia diberi kesempatan oleh institusi Polri pada tahun 2021. Salah satunya adalah kita harus melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada seluruh tim, melakukan sebuah langkah-langkah atau upaya yang lebih konkret karena banyaknya pelanggaran ini terjadi karena memang banyak yang melakukan pelanggaran khususnya. Happy telah mendapatkan pendidikan magister di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru, dan merupakan salah satu dari 8 warga negara Indonesia yang lulus dari pendidikan pasca sarjana di universitas tersebut. Saat ini, Kompol Happy Saputra menjabat PSK Satlantas Polres Metro Bekasi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolsek Pademangan. Pada momen peringatan Hari Bayangkara 2023 lalu, Kompol Happy berharap agar di tahun politik ini seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kedamaian dan stabilitas nasional. Doakan yang terbaik untuk negara kita Indonesia, teman-teman. Apalagi sebentar lagi pergantian presiden ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin berdaulat, adil dan makmur. Jadi itu ya beberapa etnis keturunan Tionghoa di Indonesia ya, yang sukses menjadi anggota Polri maupun TNI. Jadi semua itu butuh perjuangan, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia ada etnis Tionghoa yang keturunan Tionghoa itu kan yang menjadi Polri itu TNI itu udah bukan hal yang aneh ya. Jadi di sini tuh nggak ada yang kayak perbedaan ini etnis ini etnis ini, nggak ada ya kalau masalah keturunannya itu ya. Semuanya bersatu. Karena kalau udah tinggal di Indonesia otomatis Indonesia gitu. Jadi kita harus selalu membela negara kita, memperjuangkan negara kita, Indonesia. Jadi beda banget lah ya.
Kalau masalah nasionalisme orang etnis keturunan Tionghoa di Indonesia tuh udah nggak perlu diragukan lagi menurut aku. Bahkan mereka tuh lancar banget bahasa Indonesianya teman-teman, lancar banget ya, beda banget sama negara tetangga kita ya. Kayaknya kalau di sana tuh etnis Tionghoa ya mereka ya banyak yang nggak bisa bahasa Melayu gitu. Mereka tuh ya mereka pakai bahasa sendiri gitu. Kalau di Indonesia yang nggak, bahkan ada nama mereka tuh yang nama bener-bener nama Tionghoa itu diganti dengan nama Indonesia banget gitu loh. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.